Kiai Haji Idrus Ramli, ya. Kita mendapatkan kesempatan emas bisa bertemu dengan beliau di kediaman beliau di Jawa Timur. Dan pada sore hari ini kita ingin bertanya sedikit kepada beliau mengenai dakwah yang kami lakukan di dalam dunia medsos, ya. Baik, langsung saja kita sapa Kiai Haji Idrus Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang kita bisa berkunjung ke kediaman Ustaz Idrus Ramli. Ya, sama-sama. Mengganggu sedikit ya. Sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah di channel Kahamolaf ini kita ingin belajar sedikit dari Ustaz Idrus Ramli mengenai dakwah yang kami lakukan ya Ustaz ya. Karena di Yayasan Pembina Mu'allafat Tauhid kami memang bergerak di bidang perang pemikiran, namun kita menggunakan kristologi sebagai alat dakwah kami. Namun kristologi yang kami maksud di sini adalah kristologi yang kami gunakan yang membantah atau menyanggah daripada posisi atau ketuhanan yang dikenal sebagai Yesus Kristus di dalam kekristenan begitu. Mungkin Ustadz ada pandangan buat dunia kristologi buat kita gimana Ustadz? Terima kasih ya. Yang pertama, Rasulullah SAW kita yakini diutus sebagai rahmatan lil alamin. Betul. Artinya Islam ini agama misi untuk seluruh umat manusia di dunia. Iya. Dan tentunya umatnya punya tugas mengemban misi itu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab suci Al-Quran itu diterangkan bahwa di kitab-kitab agama sebelumnya Yahudi Nasara itu terjadi tahrif, distorsi. Ya. Maka bagaimana umat Islam harus membuktikan ini? Karena kalau tidak bisa membuktikan, sementara Al-Quran sudah bilang begitu, konsekuensinya bisa ada dua. Pertama, ketika umat Islam digugat dengan itu, gak bisa menjawab, dan itu gak boleh seperti itu. Ketiga, kita bertanggung jawab kepada mereka, kepada Yahudi Nasara, bahwa kitab mereka memang ada distorsi. Ini bagian dari kristologi. Yang ketiga, karena itu ulama-ulama kita yang pakar kristologi itu banyak sekali. Seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali ini punya kitab kristologi Ar-Raddul Jamil ala Ilahiyati Isa bi Syarihil Injil. Bantahan yang indah terhadap ketuhanan Yesus dengan teks-teks yang ada di Injil yang terang-terangan. Itu Imam Ghazali. Kemudian ulama-ulama kita yang beberapa waktu yang lalu yang wafat, Syekh Ahmad Didat. Dan pendahulu beliau, rujukan utama beliau, Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi, yang berdebat dengan pendeta Inggris ya di India, Profesor Vander. Beliau menulis kitab Izharul Haq. Nah, itu artinya para ulama kita ini memang ahli kristologi. Tujuannya apa? Mereka berhadapan-hadapan langsung dengan orang-orang Nasara. Agar kalau ada orang Nasara, dia tidak masuk Islam karena syubhat, maka syubhat itu bisa dihilangkan dengan ilmu kristologi ini. Karenanya yang keempat, dakwah melalui kristologi atau seorang muslim ada yang pakar kristologi, itu hukumnya fardu kifayah. Harus ada yang seperti itu. Saya kira itu. Lega juga ya dengarnya. Alhamdulillah ya. Ya, karena memang juga ada sebagian teman-teman kita yang berpendapat bahwa membaca kitab orang lain itu tidak boleh gitu. Nah, yang nggak boleh itu bagi orang yang imannya belum mampu, tidak punya cukup ilmu dan mudah terpengaruh. Nah, kalau orang sudah tahu, nggak apa-apa seperti itu. Sama dengan misalnya berenang di lautan, berenang di air yang luas. Anak-anak kecil yang nggak bisa nggak boleh karena mati. Tapi kalau yang sudah mampu bisa ngambil ikan, bawa jaring ke dalam, nggak apa-apa itu. Alhamdulillah itu sebenarnya. Nah, ini kebetulan ada abang itu kerjanya jaring ikan di sini. Iya. Baik. Nah, di hadapan kita Ustaz,
ini saya ada beberapa koleksi. Ini memang dianggap sebagai kitab suci di kekristenan. Kenapa saya koleksi ini? Karena memang Bible sendiri itu mempunyai banyak sekali versi, Ustaz. Ya. Versi yang saya maksud itu adalah bukan versi berbeda terjemahan, bukan. Tetapi versinya itu yang satu ada ayat ini, yang versi lain ayat itu tidak ada gitu, Ustaz. Ini bukan seperti kalau di kalau di dalam Islam Quran itu kan mau semua yang ada di seluruh dunia jumlah surahnya sama, jumlah ayatnya sama gitu, Ustaz ya. Yang berbeda mungkin penomoran ayatnya atau dialek pembacaannya gitu saja. Sebagian dialek, sebagian qiraah ya. Ya, nah, yang beda. Ya, tetapi kalau di dalam Bible, Ustaz, itu ada yang di versi ini ayat ini ada, di versi lain ayat ini tidak ada gitu, Ustaz. Ya. Nah, itu disebabkan karena memang mereka menerjemahkan dari sumber dokumen kuno yang berbeda gitu, Ustaz. Kira-kira Ustaz pernah dengar begitu? Memang kita ketika di pesantren dulu mendengar seperti itu. Mendengar. Atau baca buku-buku kristologi mendengar seperti itu. Tapi kita kan tidak punya referensi untuk meneliti. Oh, waktu itu belum ada kesempatan untuk yang gitu. Walaupun kita percaya, tapi kan belum tahu secara nyata. Nah, dengan adanya Pak Benditan kesini ini, berarti yang kita dengar di pondok itu betul. Jadi kita semakin banyak aja, kita sudah percaya, ya cuma sekarang terbukti memang. Ya, nah, pemirsa, ini kan mumpung saya di hadapan Ustaz Idrus Ramli, saya memperlihatkan kepada beliau apa yang dimaksud dan apa yang dia dengar mungkin pada zaman beliau di pesantren gitu, ya. Boleh ya, minta izin ya, Ustaz ya. Nah, ini ada sebuah kitab yang disebut dengan Kitab Suci Katolik, Ustaz. Ya. Ini dipersembahkan oleh ini ya, umat Katolik ya, oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia, Ustaz. Ya. Resmi, Ustaz, berarti ya. Tahun 2009. Nah, ada sebuah ayat yang ada catatan kakinya seperti ini, Ustaz. Saya pengen Ustaz yang baca sendiri, jangan saya bacain. Kalau saya baca nanti mungkin pemirsa udah biasa gitu. Nah, ini ada sebuah ayat, Ustaz. Di 1 Yohanes pasal yang kelima, ya, 5 ayat yang ke-7. Nah, ini Ustaz bisa baca nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Cukup sampai ayat 8 kan ya? Ya. Nah, di bawahnya ada catatan kaki, Ustaz. Ini ayat 78. Nah, di dalam surga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua, dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin, dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Aneh ya, tidak asli tapi kok dimasukkan itu. Mestinya kan nggak dimasukkan. Jadi bukan kita yang bilang ada yang tidak asli. Iya, dia ini mirip kampanye rokok. Jadi nggak boleh tapi dijual. Kampanye rokok. Kan dibungkus rokok menyebabkan gini. Membunuh ya. Membunuh. Tapi dijual rokoknya. Nah, jadi begitu, Ustaz. Memang catatan ini juga ada dasarnya, Ustaz ya. Ya. Dasarnya itu adalah memang dari kritik teks, artinya mereka juga meneliti naskah-naskah yang memang menjadi rujukan sebagai terjemahan Bible gitu, Ustaz. Nah, memang manuskrip-manuskrip itu memang kan banyak sekali, Ustaz ya. Di dalam tradisi kekristenan itu yang namanya salinan itu sampai ribuan, bahkan sampai disebut 24.000 salinan, Ustaz.
Kalau untuk yang khusus yang disebut dengan gospel, yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu total kurang lebih ada 5.800 salinan, Ustaz, yang diketemukan. Tetapi dari 5.800 salinan itu tidak ada 2 yang identik, Ustaz. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya terjadi banyak yang paling seperti otentik ini. gak ada. Tidak ada. Aslinya pun sudah tidak ada. Jadi yang ada itu yang diketemukan itu adalah salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Itu salinan tertua abad keberapa itu? Abad keempat, Ustaz. Wah, jauh sekali ya. Iya. Jauh sekali. Nah, yang diterjemahkan di Bible-Bible yang zaman sekarang Itu setelah abad keempat. bukan, yang diterjemahkan untuk Bible-Bible zaman sekarang itu disalin atau diterjemahkan dari salinan atau catatan dari naskah di abad ke-16, Ustaz. Sudah lebih 1.200 tahun itu. Jadi ada jarak, Ustaz, dari dokumen abad keempat sama abad yang ke-16. Yang abad ke-16 ini disebut dengan Codex Textus Receptus, Ustaz, namanya. Ya, kalau yang di abad keempat itu ada beberapa kodeks, Ustaz. Ada Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrianus. Nah, ada beberapa ayat yang di kodeks-kodeks tua ini tidak ada, di abad ke-16 menjadi ada gitu. Nah, contohnya tadi awalnya sebuah catatan, akhirnya disisipkan menjadi ayat begitu. Catatan manusia penyalin menjadi ayat kitab suci. Nah, makanya disebut karenanya bagian ini pasti tidak asli begitu, Ustaz. Kalau tidak asli berarti apa, Pak? Apa, Ustaz? Kalau tidak asli berarti palsu. oh, palsu. Iya. Kan saya yang bilang ya. Jadi kan bukan kita yang bilang, Ustaz, ya. Iya. Yang bilang kan ini sendiri gitu ya. Ya, Nah, kita para pemirsa cuma ngompori mungkin gitu. Cuma nambah panas. Nah, ya kan bukan kita kan cuma jadi reporter ya, Ustaz, ya. Ya. Kalau pemirsa mungkin udah sering. Supporter ya. Supporter. Kita jadi supporter gitu. Nah, ini saya juga ada beberapa Bible yang memang sudah tua ya, Ustaz, ya. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia dengan ejaan lama. Saya ingin menunjukkan juga sedikit ke Ustaz Ramli ini. Di sini tadi disebutkan penyebutan kata. Nah, ini Ustaz langsung baca aja ya, Ustaz, ya. Yang tadi ini. Nah, ini, Ustaz. Ini ada di Yohanes pasal 4 ayat 19, Ustaz. Ini ceritanya diceritakan Yesus bertemu dengan seorang wanita. Kemudian wanita itu menyebut Yesus seperti itu. Ujar wanita itu, "Tuan, nyatalah Tuan adalah seorang nabi." Ya betul lah. Tuan, ya, Tuan itu ya. kan sayyid bahasa Arab. Iya, Sayyid, betul, Ustaz. Di Al-Muqaddas juga Said padanan katanya. Bible-nya bahasa Arab. Nah, ini versi juga cukup lama, Ustaz, ya. Ini juga sama, di sini ada kata Tuan. Yang 19, ayat 19 di atas. Nah, kata perempuan itu kepadanya, "Ya Tuan, tentunya engkau adalah seorang nabi." Ya. Cuma Tuan yang kedua diganti kata ganti engkau. Ya. Nah, sedangkan yang di sini yang sekarang ini Ini tahun berapa ini? yang ini Yang lebih lama dari ini ya. ya, ini lebih lama. Nah, sedangkan di sini Ini 2011 ini. ya, tapi ini terjemahan yang lama. Edisi ketiga, edisi pertama 2007. Ini menggunakan terjemahan yang 1912, Ustaz. 98. Nah, ini diambil dari yang Stuttgart, Jerman. Hak cipta 98, tetapi ini adalah di Terjemahan 1912 ya. 1912. Lama. Jadi ini terjemahan lama, Ustaz. Nah, ini ada terjemahan baru, Ustaz. Ayat 19 4:19. Oh, ini. Nah, ini, Ustaz. Kata perempuan itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Nah. nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Loh, kok Tuhan ini? Nah, itu. Tadi Tuhan. Ini bedanya cuma huruf H, Ustaz. Tapi Ya, huruf H tadi bahaya. Maknanya jauh berbeda, Ustaz, ya. Jauh berbeda ini. Nah, itu. Jadi gitu caranya merubah ya, cuma nambah huruf satu gitu. Ya. di Al-Quran kan memang ada itu. Mereka merubah. Menurut Ustaz itu Ramli gimana kalau begini? Ya, berarti ya apa yang disampaikan di dalam Al-Quran bahwa mereka memang merubah kalimat-kalimat dari tempatnya itu betul memang. Allahu Akbar.
yang ada di Al-Quran disampaikan, dan ini memang nyata di naskah mereka. Dan ini baru satu dari sekian ratus, Ustaz. Bukan cuma ini ya, masih banyak lagi yang begitu. Punya program khusus Bible of Bible namanya. Sudah berapa yang terkumpulkan? Sebenarnya, Ustaz, kalau mau saya kumpulkan semua lebih dari 300, Ustaz. 300? Lebih dari 300. Tetapi saya juga tidak mau membabi buta. Saya pilih-pilih. Kalau yang memang bisa dijawab dengan ilmiah, maksudnya begini, Ustaz. Zaman dahulu Bani Israel gitu ya, mereka kan juga sudah mempunyai satuan-satuan. Satuan-satuan zaman dulu kalau dikonversi ke sekarang itu ketemu gitu, Ustaz. Nah, itu saya nggak masukkan sebagai kontradiksi. Tetapi yang saya ketemukan yang sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi itu ada kurang lebih 275 kontradiksi, Ustaz, di dalam Bible. Belum anakronisme. Nah, itu sudah saya catat semua. Insya Allah nanti saya bukukan, Ustaz. Mohon doanya, Ustaz. Bagus tuh, bagus. Nah, Bagus, ya. itu sudah kita publikasikan melalui YouTube, tapi kita baru kita bacakan. Karena saya menggunakan metodenya gini, Ustaz. Untuk kasus A misalnya, menurut ayat ini begini, ayat ini begini, ayat ini begini. Jadi saya perbandingkan, saya sandingkan gitu, Ustaz. Karena kalau kita baca setebal gini, kita baca di sini, nanti pas kita baca di sini kan kita sudah lupa yang di atas. Ya. Nah, jadi saya jejerkan, saya sandingkan gitu, Ustaz. Itu sangat kelihatan bedanya. Contoh misalnya, Tuan, diceritakan misalnya Yesus diurapi oleh seorang wanita dengan menggunakan minyak di rumah Simon orang kusta. Itu di kitab di dalam ini ya. Maksudnya mungkin di kitab Matius. Di kitab yang lain diceritakan Yesus diurapi di rumah orang Farisi gitu. Beda gitu, Ustaz. Beda kali itu, Ustaz. Satu murid. Farisi itu Persia itu. Ya. Orang sekte sesat dalam Ya, whatever lah ya. Yang satu Simon orang kusta, rumahnya Simon orang kusta, yang satu rumahnya orang Farisi. Itu kan sudah berbeda. Belum lagi nanti yang satu ayat bilang Yesus memberitakan Injil di Galilea, satu lagi Yesus memberitakan Injil di Yudea gitu. Nama tempatnya sudah berbeda, Ustaz. Nama orangnya nanti juga ada yang berbeda. kematian Yudas. Belum lagi nanti diceritakan Yudas setelah berkhianat, dia menyesal, diceritakan satu kitab dia gantung diri, bunuh diri gitu, Ustaz. Di kitab yang lain diceritakan dia terjatuh, perutnya terburai. Beda. Yudas yang menjual Yesus. Nanti yang satu tempat dibilang Yudas yang membeli tanah yang disebut dengan tanah darah. Di ayat lain disebutkan yang membeli tanah darah itu imam-imam Yahudi. Nah, hal-hal seperti itu sudah nggak bisa direkonsiliasi gitu, Ustaz. Belum lagi di perjanjian lama. Nanti ada yang bilang Ahasia berumur 22 tahun, di kitab lain disebutkan umur 42 tahun. Jauh sekali umurnya. Anaknya lebih tua dari bapaknya 2 tahun. Ada. Itu banyak sekali, Ustaz. Nah, itu yang sudah saya kumpulkan, saya jadikan tabel. Insya Allah nanti saya akan terbitkan, Ustaz. Bagus tuh, bagus. Ya, mohon doanya ya, Ustaz ya, nanti ya. Insyaallah, mudah-mudahan sukses ya. Iya. Nah, tadi kita juga dikasih buku sama Ustaz itu Ramli ini. Saya mau pamerin dong. Belum ada tanda tangannya. Tapi belum ditanda-tangan, terpulang kita belum tanda tangan. Ya, yang pertama itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50 ya, oleh Baik, siapa lagi? Muhammad Idrus Ramli ya. Yang ini buku pintar berdebat dengan Wahabi. Nah, beliau ini adalah yang kita kenal sebagai singa aswaja gitu saja. Singa aswaja. Muhammad Idrus Ramli ini adalah buku bestseller ya, boleh dicari, boleh dibeli ya. Alhamdulillah kita dioleh-oleh buku ini. Dan tadi juga kami berkenan memberikan buku The Five Gospels ya, yang sudah kami berikan kepada ulama-ulama yang lain. Nah, mungkin Rifa ada pertanyaan buat Pak Ustadz? Sebenarnya ada 5, tapi saya ringkas saja karena kebetulan kita juga mau maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sangat bersyukur kepada Allah yang mengizinkan saya bertemu dengan ulama, kemudian ulama favorit saya dan mu'alaf favorit saya yang saya berguru kepada beliau tanpa pengetahuan beliau. Ada beberapa syubhat ketika saya berdebat, Ustaz, karena kadar Allah saya diizinkan untuk berdiskusi dan berdebat di jalur media sosial yaitu YouTube dan juga TikTok. Ada beberapa syubhat yang ingin saya konfirmasi kepada Ustaz agar saya tidak bid'ah dalam
memahami hal ini? Mungkin saya ringkas saja menjadi 3 pertanyaan, tadinya 5 karena keterbatasan waktu. Baiklah, yang pertama adalah kalamullah adalah qadim. Artinya mereka menyamakan, mengkomparasi firman yang menjelma menjadi manusia yang keluar dari Allah Bapa itu sama dengan kalamullah, karena ketika kita menyembah Allah maka kita juga menyembah kalamullah. Satu. Yang kedua, tentang Pak Donitan yang sering membahas tentang paganisme, maka mereka juga mengkomparasinya dengan pernyataan bahwa sa'i, ritual haji itu juga punyanya paganisme di zaman kaum kafir Quraisy. Dan yang ketiga adalah bahwa ada 2 ayat Al-Quran yang dibakar zaman Utsman. Artinya Sayyidina Utsman telah menghilangkan 2 ayat. Itu mengkomparasi bahwa pernyataan kita kepada mereka, ayat-ayat mereka dirubah. Itu 3 itu kurang lebih. Ustaz, terima kasih kesempatan bertanya. Ya, yang pertama ya masalah kalamullah. Kalamullah itu kalau di dalam agama Islam itu konotasinya ada 2. Yang pertama, kalamullah yang merupakan sifat Allah. Kalau kalamullah yang merupakan sifat Allah yang qadim tanpa permulaan, itu artinya kalamullah adalah sifat yang menetap pada zat Allah tanpa suara, tanpa huruf. Itu. Dan itu ketika kita menyembah Allah, bukan berarti Allah ada 2. Satu Allah zat, lalu Allah kalam, bukan. Karena kami umat Islam memposisikan sifat Allah itu sifat Allah ya, sifat ma'ani kalau di dalam agama. Sifat ma'ani itu bukan zat, bukan selain zat. Jadi bukan itu. Karenanya tidak mengakibatkan, menimbulkan bahwa zat Allah itu berbilangan, enggak. Karena itu sifat bagi Allah yang disebut dengan sifat ma'ani. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian kalamullah itu ada maksudnya adalah kalamullah yang berbentuk firman yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kalamullah juga. Kalau kalamullah yang itu manusia yang membacakan, suaranya itu makhluk. Kemudian yang menuliskan, tulisannya juga makhluk. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah pemahaman kita sudah ikut sama ya gitu ya. Dan insya Allah di buku ini ada, di buku Alhamdulillah. Ya, tinggal dibaca. Jadi, nanti ya. Boleh ditukil ya. Harus dibaca ya. Harus dibaca. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Tentang komparasi Ustadz Dondi yang selalu mengatakan bahwa ada paganisme dengan identiknya dengan tawaf. Paganisme dengan sa'i dan tawaf itu tidak identik. Karena sa'i dan tawaf itu bagian dari syiar haji yang berlangsung sejak masa Nabi Ibrahim. Dan orang-orang sebelum Islam itu masih ada sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim, seperti menunaikan ibadah haji. Itu kan sisa-sisa memang. Ketika Islam pertama kali datang, ada ibadah haji, karena di Bukit Sofa dan Marwah ada berhala. Orang musyrik dulu sa'i di situ. Orang Islam merasa gak enak. Akhirnya turun inna sofa wal marwata min sya'airillah. Hanya tadi diperintahkan seperti itu. Sofa dan Marwah termasuk tanda-tanda syiar agama Allah. Jadi kita bukan ikut masyarakat jahiliyah, tapi sebelum jahiliyah itu sudah ada memang. Ketika Mekah itu dikuasai Muslim dulu, Muslim umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau patung-patung berhala yang mengelilingi Ka'bah itu? Patung-patung berhala itu, jadi setelah lama dari masa kenabian Nabi Ismail ya. Lama masa kenabian itu sudah mulai lemah. Sebagian orang Arab itu ada yang belajar agama ke Syria. Di sana menjumpai orang-orang menyembah berhala, lalu dibawa ke kota Mekah. Itu baru sebenarnya. Kalau nggak salah yang bawa tuh namanya Amr bin Luhai ya. Lah itu namanya Amr bin Luhai al-Khuzai. Dari suku Khuza'ah namanya. Itu yang pertama kali bawa patung dari Syam, dari Syria, Amr bin Luhai al-Khuzai. Jadi kita bukan ikut jahiliyah, itu sisa-sisa agama Nabi Ismail yang masih ada pada masa jahiliyah. Jadi tetap berlaku.
Jadi bukan paganisme itu. Ya. Nah, kita ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah atau sholat menghadap Ka'bah, itu hanya kiblat dalam sholat. Yang disembah adalah Allah. Kita tidak mempertuhankan Ka'bah. Sebagai persatuan gitu ya. Ya, sebagai persatuan. Karena Ka'bah itu manusia juga yang membuat, ya. yang bangun juga manusia. Ya. Dan Tuhan itu tidak dibuat. Iya. Itu yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, ayat yang dibakar di zaman Sayyidina Utsman. Yang dibakar oleh Sayyidina Utsman itu bukan ayat, Ada tetapi yang ada di mushaf Ka'ab dengan Ustaz Ubay bin Ka'ab bin Mas'ud. itu jadi begini. Pada masa Sayyidina Abu Bakar ya, terjadi penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Para sahabat yang hafal itu ramai, tapi yang punya catatan lengkap gak ada. Akhirnya jadi satu. Nah, pada masa Sayyidina Utsman, ternyata karena belum ada penyatuan mushaf waktu itu, para sahabat itu bacaannya beda-beda, dialeknya beda-beda, bukan beda-beda isinya. Akhirnya apa? Akhirnya disatukan lagi kembali kepada mushafnya Abu Bakar itu. Karena mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit pada masa Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat, diambil oleh Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar dipegang oleh putrinya Hafsah. Ya. Akhirnya oleh Sayyidina Utsman diambil, itu disalin jadi beberapa, disebarkan ke seluruh dunia. Yang berbeda dengan itu semuanya dibakar. Nah, yang dibakar itu bukan ayat yang berbeda dengan yang ada di situ. Itu bacaan-bacaan, sebagian qiraat aja. Kalau Al-Qur'annya ada, memang ada ya, di dalam sebagian riwayat hadis ada qiraah yang berbeda dengan yang ada di Al-Qur'an. Tetapi oleh para ulama itu dianggap penafsiran. Mengapa? Karena Al-Qur'an ini sifatnya mutawatir. Mutawatir itu informasinya ramai, Diketahui banyak orang. Sehingga tidak menimbulkan adanya rekayasa kebohongan. Iya. Mustahil orang bersepakat untuk melakukan dusta gitu ya Ustaz. Iya, Karena ramai ya begitu. karena ramai. Misalnya kita agak pernah ke Jepang. Kita dengar ibu kotanya namanya Tokyo. Iya. Kita agak pernah ke sana, tapi kan percaya kan? Iya, iya. Sama dengan itu. Iya, iya. Jadi bahwa Al-Quran ini masih otentik, itu benar adanya. Memang di dalam riwayat-riwayat seperti di Sahih Bukhari ada qiraah yang beda dengan itu. Tetapi itu dianggap penafsiran atau qiraah syadzah. Qiraah yang berbeda. Mungkin rawinya salah kutip di situ. Karena itu hanya perorangan, tidak mutawatir. Ya, ya, ya. Terjawab? Alhamdulillah terjawab. Saya bersanad akhirnya kepada Alhamdulillah. Ustaz. Ini luar biasa. Ya. Selama ini saya tidak pernah bersanad menyampaikan kepada Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kalau qiraat itu ya seperti kayak orang Sunda nggak bisa ngomong F gitu ya Ustaz ya. Kalau di Indonesia saya kan begitu ya. Kan ada qiraah sab'ah, kemudian ada 10, ada 14. Iya, iya. Cuma yang paling populer yang 7 itu. Lalu ditambah yang 10, terakhir yang 14 itu. Oh, ya. Baik ya. Saya rasa mohon maaf sekali, sebenarnya kita masih banyak ya yang mau ditanyakan ke Ustaz ya. Tetapi waktu ya, karena keterbatasan waktu, kami akhirnya harus berpisah. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih pada Ustaz Idrus Ramli, juga buat Rifa dan juga buat tim yang sudah membantu kami. Terima kasih banyak juga untuk para pemirsa atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Sebelum saya tutup pertemuan kita pada kali ini, saya ingin mengundang kembali para pemirsa yang mungkin ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sedekah infaknya, dan juga yang mungkin ingin ikut program wakaf ya, untuk tanah yang sedang kami bebaskan di daerah Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, seluas 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 111889988 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812 3280 2080 atau 0811 188 9181. Mudah-mudahan partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak Ustaz Idrus Ramli. Izin mau saya tutup atau mungkin ada yang mau disampaikan sedikit?
Ya, terima kasih ya atas Ya. kunjungannya ke sini, Sama-sama. Pak Dandi Tan ini. Ya. Kemudian juga Mbak Rifa yang dibantu oleh Ustadz Wafi. Ya, ya. Bisa dia yang mengkomunikasikan Ya, bisa ya. bisa ke sini. Pertemukan saya dengan beliau. Terima kasih. Mudah-mudahan silaturahmi ini terus terjalin Amin. dengan baik Ya. Pak, insyaallah. Jadi kesini lagi boleh Ustaz ya? Akak, jangan bertaubat ke sini. Jangan bertobat gitu ya. Asik. Kalau ke Jawa Timur dekat-dekat sini. Siapa